Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Sekarang mau belajar trading forex nggak usah bingung. Kamu bisa dapetin edukasi trading forex secara online di Java aja. Ada webinar edukasi pemula, live trading, klinik forex, dan private coaching. Yuk buka akun trading kamu sekarang di Java aja. Selamat sore Pak Mulyadi, apa kabar? Sore Mbak, Alhamdulillah baik Mbak. Baik. Kemudian ada Ibu Dea. Selamat sore Bu Dea, apa kabar? Baik, selamat datang di acara webinar edukasi pemula hari ini semuanya. Di sini sudah ada Pak Swendi. Selamat sore Pak Swendi, apa kabar? Halo, selamat sore. Kabar baik. Kabar baik, mantap. Oke. Nah, topik webinar edukasi pemula hari ini yaitu jadikan peluang trading lebih cuan. Yang selengkapnya nanti akan langsung disampaikan ya oleh Pak Swendi. Saya mau mengingatkan bagi Bapak Ibu untuk menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya. Jika tidak, admin akan remove untuk sementara. Kemudian jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja acara kita pada hari ini. Silakan Pak Swendi. Oke, terima kasih. Selamat sore. Sore. Bella sebagai host, di sini juga Bapak dan Ibu sudah banyak yang bergabung ya. Oke, selamat sore buat yang baru pertama kali join ya di webinar edukasi online Java ya. Maksudnya mungkin hari ini baru pertama kali ya, sebelumnya mungkin belum pernah hadir. Oke, kalau hari Jumat Java itu memang menyediakan layanan edukasi untuk pemula. Sekali lagi ya, ini edukasi untuk pemula. Jadi untuk mempersiapkan para traders, maksudnya yang sudah trading maupun yang belum trading, yang memang masih lagi mau belajar trading forex gitu ya. Nah, sebelum trading real kan memang harus diperlengkapi dengan edukasi ya. Jadi ini sejalan dengan dari regulator ya. Jadi mempersiapkan para nasabah sebelum mereka terjun dalam trading real di forex, gold atau lainnya. Oke, Bapak dan Ibu, tema kita yaitu bagaimana supaya membuat trading plan ya lebih optimal gitu ya, supaya lebih optimal dan menjadi lebih profit. Oke. Mohon Bapak dan Ibu semua bisa tutup mikrofonnya ya. Nanti kalau pada saat mau ada tanya jawab baru nanti bisa buka mikrofonnya, atau kalau udah ada pertanyaan sekarang gitu ya, bisa itu aja ketik aja di kolom chat ya. Tolong host bisa dibantu di mute ya yang lainnya. Baik, ya. Pak. Oke. Ya, siap. Sekarang kita mau bahas ya tentang trading plan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini penting banget nih. Ini materi yang sangat penting, trading plan itu ya. Kenapa demikian? Karena jadi gini, trading itu adalah bisnis ya, sama seperti Bapak dan Ibu melakukan bisnis yang lainnya gitu. Jadi trading ini bisnis. Jadi untuk melakukan bisnis memang harus ada perencanaan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi harus ada perencanaan, nggak asal bikin bisnis gitu ya, asal bikin enggak. Tapi ada perencanaan. Kalau perlu malah perencanaannya itu harus apa? Harus matang. Ya, perencanaan itu kalau dalam trading namanya trading plan gitu ya. Mungkin pernah dengar apa itu trading plan gitu ya. Trading plan itu beda dengan signal ya. Misalnya ada signal nih, yuk buy dan sell ya gitu. Tapi kalau trading plan itu lebih kepada signal yang sudah
rencanakan gitu, maksudnya yang bukan on the spot. Misalnya on the spot tuh, buy now, sell now gitu ya, enggak. Tapi trading plan itu lebih kepada perencanaan trading, misalnya gini, Bapak dan Ibu pagi ini atau sore ini lagi melihat grafik ya, melihat berita, lagi ngamatin gitu ya. Terus menganalisa gitu. Nih harga trennya kemana? Naik apa turun gitu ya kan? Lalu di mana support resistennya gitu ya. Nah, lalu membuat satu perencanaan trading misalnya gini, karena bullish trend berarti saya cenderung mau ambil posisi beli atau buy. Lalu nanti ada pertanyaannya, kapan saya beli gitu ya kan? Berarti menunggu harga turun dulu supaya lebih murah gitu kan, kita mau beli harga murah. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi belinya menunggu harga murah itu membutuhkan apa? Membutuhkan satu perencanaan. Mungkin sekarang harga lagi tinggi gitu dan kita nggak mau beli harga tinggi gitu ya. Jadi kita menunggu. Nah, karena menunggu itu kita bisa membuat yang namanya perencanaan atau trading plan. Oke. Jadi trading plan ini seperti digambar ya. Ini ibaratnya banyak sekali nih apa yang harus dipersiapkan. Misalnya ada analisis baik teknikal, fundamental, news ataupun rumors yang Bapak dan Ibu perlu ketahui, misalnya baca-baca ya, misalnya kita mau trading gold atau trading pair forex, kita harus tahu ini apa nih yang lagi menggerakkan si pair ini nih ya, mata uang ini, pasangan mata uang ini apa yang lagi menggerakkan, apakah lagi melemah atau lagi menguat ataukah ada yang lagi ditunggu gitu, kita perlu tahu. Oke, ya kira-kira sebegitu ya, nggak usah terlalu beribet seperti ini ya. Intinya trading plan itu adalah melakukan satu perencanaan untuk trading. Supaya apa? Supaya tradingnya tidak sekedar asal masuk posisi market gitu ya, tidak asal-asalan langsung buy dan sell aja gitu ya. Oke. Jadi ini cocok sekali atau penting banget buat para newbie atau eh, nasabah-nasabah baru ya, ataupun calon nasabah yang memang lagi mau belajar tentang trading. Oke, lanjut. Nah, sekarang kenapa traders atau nasabah perlu membuat sebuah trading plan? Ya, kenapa tuh? Alasannya apa atau faktornya apa? Jadi seorang trader itu ya, Bapak dan Ibu, trading plan itu sangat diperlukan untuk memperoleh hasil trading yang bagus, yang optimal atau yang lebih konsisten. Salah satu faktor keberhasilan dalam membuat trading plan atau dalam trading itu sendiri adalah kedisiplinan ya, karena kan perlu misalnya menunggu sinyal konfirmasi, jangan terburu-buru gitu ya, perlu lihat berita dulu gitu ya. Jadi kita ada remnya gitu, remnya itu misalnya nggak FOMO ya, seperti ini yang poin 2, tidak FOMO, artinya FOMO itu kan terburu-buru untuk open posisi, takut ketinggalan harga. Waduh, harga mau naik gitu kan. Akhirnya apa? Masuk saat harga udah tinggi misalnya gitu ya. Lalu ada lagi menunggu konfirmasi secara teknikal, gitu. Menunggu closing candle, apakah closing candle-nya menembus batas atas atau menembus batas bawah, gitu ya. Lalu menunggu rilis data ekonomi. Biasanya di sesi Amerika nih banyak sekali rilis data ekonomi ya Bapak Ibu ya. Biasanya jam setengah 8, jam 8, setengah 9 sampai jam 10 malam. Dan itu perlu untuk orang yang tradingnya di sesi Amerika. Jadi jangan nanggung misalnya, udah mau berita jam 19.30, jam 19.20 open posisi gitu, nanggung banget gitu ya. Jadi itu eh, harus punya perencanaan. Oke, jadi dengan membuat trading plan kita sendiri dituntut untuk lebih sabar dan membuat satu perencanaan itu lebih objektif ya. Jadi melihat apa yang ada di grafik itu Bapak Ibu ya. Jadi melihat apa yang ada di grafik, bagaimana candle-nya, kalau candle-nya bullish, candle-nya bearish, ya, atau candle ada rejection, atau candle-nya ada menembus batas atas bawah, kita akan berpikir ini langkah selanjutnya kemana. Gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi seorang trader dia bertanggung jawab terhadap tradingnya sendiri gitu ya, dengan cara dia membuat trading plan. Nah, jika hasil tradingnya tidak seperti yang diharapkan atau arah pergerakan harga berlawanan nih dengan open posisinya atau prediksinya si trader itu
bisa segera mengambil langkah-langkah baru yang udah ini ya, maksud tersiapkan. Jadi nggak panik. Aduh, gimana nih? Aduh, habis SL gitu ya. Aduh, gimana nih? Hajar balik gitu ya. Wah, habis SL. Enggak gitu ya. Tapi habis kena SL misalnya nih. Duh, diam dulu, lihat lagi grafik, lihat lagi beritanya gimana nih, ya. Baru mikir buat menyiapkan plan selanjutnya. Oke, Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ketik ya di chat ya. Sekali lagi, mengapa trading plan perlu? Yaitu eh, karena supaya tidak FOMO ya, yaitu melatih untuk disiplin juga untuk mendapatkan momen terbaik. Lalu perlu untuk menunggu konfirmasi baik teknikal maupun secara fundamental. Oke ya. Oke. Nah, ini ada statement ya. Jadi cara terbaik supaya kita tidak melibatkan atau tidak terpengaruh nih psikologis gitu ya, atau emosi biasanya dalam trading adalah dengan membuat trading plan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi cara terbaik adalah kita membuat trading plan, dan trading plan-nya itu dijalankan dengan apa? Dengan disiplin. Kayak gimana sih Pak trading plan itu gitu ya. Nanti kita bahas. Jadi trading plan itu misalnya gini. Bapak dan Ibu misalnya nih mau buy gold gitu ya. Mau buy gold. Wah, kalau sekarang harganya belum bagus untuk buy misalnya. Tapi pokoknya trennya bullish. Mau buy aja gitu. Tapi buy sekarang kurang enak nih gitu. Jadi gimana? Lebih baik membuat trading plan atau perencanaan dengan cara misalnya buy limit, nunggu harga koreksi di bawah. Nah, nanti pasang ya buy limit atau pasang open buy yang sudah dipesan harganya di bawah. Jadi kalau harga koreksi menyentuh level buy limit tersebut baru aktif gitu ya. Itu namanya trading plan. Oke, jadi cara terbaik untuk Bapak dan Ibu dan kita semua supaya tradingnya tidak terganggu psikologisnya dengan cara membuat perencanaan trading. Baiknya perencanaan trading kita sendiri gitu ya. Sebaiknya ya, misalnya masing-masing itu bisa membuat trading plan ala sendiri gitu loh. Misalnya bukan ala si ini. Boleh sih kita ngikutin signalnya, tapi paling tidak kita cocokin dengan analisa kita gitu ya, supaya sambil kita belajar bahwa ini nih trading plan saya sendiri nih. Saya coba, misalnya saya ngertinya cuman baru tren doang nih, baru bullish trend, misalnya higher high, higher low misalnya. Saya belum ngerti banyak-banyak, misalnya price action saya belum ngerti, misalnya gitu. Body candle saya kurang paham. Nggak apa-apa. Apa yang Bapak Ibu ngerti nanti dulu ya. Oke, kita baca sini. Jadi trading plan yang baik akan mudah untuk diterapkan ya, sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki sendiri gitu ya. Jadi nggak harus mantep banget gitu kayak sempurna gitu, nggak harus complicated banget gitu ya, nggak mesti kayak gitu. Yang penting kita membuat trading plan itu udah tahu nih arahnya kemana, gitu, apa yang mesti ditunggu gitu ya. Saya konfirmasi apa yang perlu ditunggu konfirmasi candle-nya gitu. Oke Bapak dan Ibu ya. Jadi penting banget nih dan ini berguna banget ya. Jadi dengan trading plan kita sendiri nggak jadi FOMO, nggak jadi apa, wah harus open posisi sekarang gitu, enggak ya. Jadi menunggu dulu, menunggu signal terbaik gitu ya. Jadi kita disiplin, terus kita sabar ya supaya nggak terganggu psikologisnya. Kalau bisa ini dilakukan setiap kali untuk entry ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Dan ini cocok memang untuk day trader. Ya sekali lagi day trader. Day trader itu maksudnya yang trading dalam satu harian misalnya gitu. Misalnya Bapak dan Ibu mantau market pagi-pagi gitu ya. Bikin analisanya, sell-nya apa, trennya di mana gitu ya. Lalu support resistennya di mana gitu. Apakah nanti ada koreksi ya. Baru bikin perencanaan trading. Jadi nggak mesti diliatin terus gitu ya. Beda dengan scalper yang memang standby, harus melihat kondisi market dan bisa entry di waktu-waktu yang pendek, di time frame pendek. Itu ya. Oke. Oke, sekarang kita langsung ke pokok pembahasan sebelum nanti kita ke market ya.
apa yang harus disiapkan untuk membuat trading plan, ya. Apa nih yang harus disiapin untuk membuat trading plan? Misalnya kan Bapak dan Ibu belum bisa, ada yang belum bisa bikin trading plan sendiri, ya. Apa nih yang harus saya siapkan? Yaitu yang pertama, tentukan strategi untuk entry, ya. Nih saya baca di sini ya, pelan-pelan ya. Ya, cara teknik yang terbaik dari Bapak dan Ibu sendiri yang udah ketahui. Misalnya selama ini pakai teknik apa? Apakah pakai teknik price action, apakah pakai teknik menggunakan indikator-indikator gitu ya, itu tergantung Bapak Ibu sendiri ya. Oke. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, setelah menentukan strategi entry-nya dengan analisa pakai apa aja, yang kedua, tentukan risk reward atau RR. Ini ya. Oke, ini risk reward ya. Risk reward atau perbandingan antara stop loss atau risk dengan TP, target profitnya gitu ya. Jadi risk dengan reward. Jadi risknya misalnya gini, Bapak dan Ibu misalnya mau target profit berapa? 100 pips. Berarti SL-nya misalnya minimal sama dengan 100 pip atau minimal SL-nya setengah. Ya, SL-nya setengah baru TP-nya lebih banyak. Jadi atau 1:2. Misalnya berarti kalau misalnya TP-nya 100 pip berarti SL-nya 50. Gitu ya. Ini ya. Bisa saya ketik sini kayaknya. Bisa ya, coba Pak Doni bisa kelihatan ya. RR 1:2 ya. Atau ini sebagai contoh saja ya. Berarti SL misalnya SL atau SL 30 pips berbanding 60 pips TP ya. Bisa dimengerti ya Bapak Ibu ya. Ini namanya RR ya. Jadi R itu risk-nya duluan atau SL-nya duluan gitu di sini ya. Oke. Saya kelihatan ya. Oke, jadi tentukan RR-nya, berapa risk reward-nya. Lalu yang kedua, tentukan position size. Position size ya. Ini apa namanya? Lot-nya ya. Lot atau volume. Nah, ini kan beda-beda ya, tergantung dari modal besarnya modal Bapak dan Ibu juga. Misalnya ada yang modal 1.000, jangan sama dengan yang lain. Misalnya, yang lainnya 0,3 ya. Wah, saya juga 0,3. Jangan, itu tentukan dengan besarnya modal Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke. Skenario risk management. Oke, ini sudah. Jadi tentukan position size, ini artinya lot-nya ya. Lot-nya berapa? Ya, oke. Nah, lot-nya berapa ini sekali lagi ini sesuai dengan money management ya, ataupun besarnya ketahanan dana Bapak dan Ibu modalnya ya. Jadi nggak bisa disama-samain dengan yang lain gitu, kecuali memang modalnya sama gitu ya. Yang penting tuh punya perencanaan. Misalnya gini, saya di bawah $1.000, 0,1 lot aja tradingnya sekali open posisi gitu ya. Jangan 0,2 atau 0,3 gitu ya. Memang sih kalau 0,2, 0,3 kalau profit 3 kali lipat gitu ya. Bayangin 100 pip kali 3 jadi 300 pip. Tapi jangan salah, kalau kena SL juga SL-nya dikali kelipatan lotnya gitu ya. Nah, kembali lagi nih, itulah pentingnya yang namanya risk reward juga. Jadi kalau bisa SL-nya lebih kecil. Kalau bisa ya, tapi beda-beda strategi juga ya. Kalau scalping kadang-kadang orang TP-nya kecil supaya apa? Supaya kena TP cepat gitu ya. Oke, strategi exit atau take profit exit nih ya. TP. Nah, di sini jadi udah dihitung nih price reward-nya berapa, lalu TP-nya di mana gitu. Nah, kalau di mana itu berarti menuju kepada harga. Harga berarti lihat di grafik gitu. Misalnya Bapak dan Ibu lihat hari ini misalnya USD Japanese Yen naik bullish gitu ya. Mau kemana nih gitu ya. Targetnya mau kemana? Misalnya targetnya mau ke 136.000. Maka TP-nya kalau bisa jangan lebih dari 136, misalnya di bawahnya gitu ya, di bawahnya 10 pips, misalnya 135.90 gitu. Supaya apa? Yang nggak usah mesti sampai ke arah target presisi banget gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Oke, mungkin kita bisa ke lihat-lihat grafik ya. Oh ya Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada yang mau nanya bisa di chat ya. Saya cek dulu apa ada yang nanya. Kayaknya belum ada ya. Lagi pada serius ya. Bentar ya, saya sambil lihat.
Ini dulu. Kalau Bapak dan Ibu yang sudah masuk di Java Global Futures, nanti dimasukkan ke dalam grup atau channel di Telegram. Di situ ada signal-signal ya. Jadi sesuai dengan nama channelnya. Misalnya nama signalnya misalnya untuk scalping ada channel khusus scalping. Untuk signal day trading khusus ada channel signal day trading. Oke? Ya, ini ada sebentar. Ya, kita lihat ya. Kita ke grafik. Oke. Yuk kita lihat. Ini adalah grafik USD Japanese Yen ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, USD Japanese Yen kita lihat di sini. Time frame H4 dulu deh. Nah, ya, oke. Siapa yang hari ini bisa dapetin apa namanya? Update ataupun analisa ya dari sesi Asia tadi pagi, gambarnya begini ya. Di sesi Asia tadi pagi itu gambarnya begini. Nah, gambarnya masih begini. Ini belum nembus ya. Belum nembus. Lalu tadi dikasih tahu supaya menunggu dulu harga menembus ya, ataupun menunggu rilis berita dari Bank Sentral Jepang tadi. Gitu, ya kan? Nah, ternyata hasilnya apa? Bank Sentral Jepang sesuai perkiraan tadi ya, melemahkan yen. Lalu lihat di grafik, wow, udah menembus ini, menembus apa namanya? Resisten trend line. Ya kan? Nah, kalau menembus resisten trend line itu sudah confirm bahwa terjadi penembusan batas atas ya, berarti akan lanjut naik. Targetnya berarti ke sini. Nah, ternyata ditembus lagi ya, dan masih akan melanjutkan kenaikannya. Nanti kalau lihat target yang mana lagi bisa lihat ke grafik-grafik sebelumnya ya, yang lebih jauh di sini ya. Tapi paling tidak ya, manfaat untuk melihat untuk trading plan ya adalah kita tuh diajarin untuk sabar. Ya, nggak langsung buy misalnya tadi pagi ya kan. Bisa ada momen ya sekarang, Pak? Bapak siapa namanya ini? Mulyadi, Pak. Pak Mulyadi sendiri udah ada ikut signal belum? Udah. Di Java udah? Udah. Oh, udah masuk signal di mana? Di scalping nggak? Channel Scalping. scalping atau? Nah, Scalping. kalau lihat di scalping itu, ya buat Bapak dan Ibu mungkin ada yang sudah ikut, ada yang belum. Itu hari ini saya sudah rilis signal 3 kali ya. Kalau perhatikan ya, kalau perhatikan dari tadi jam 12 ke atas, itu sudah 3 kali buy, scalping, misalnya 15 pip, 15 pip, 15 Kalau pip. sekarang ada, Pak? Kalau sekarang ini Bapak lihat, perhatikan tadi jam 3.47 ada buy lagi, ya kan? Ini signal yang keempat ini kayaknya ya. Signal tuh. Ya, Bapak bisa perhatikan tadi jam 3.47, artinya sebelum Bapak masuk ke room Zoom ini, saya sudah buy di 13578, TP-nya 13595. Atau 3 pip lagi kena TP nih. Jadi ini lagi on the spot, Pak. Maksudnya bukan berarti ini nggak sesuai dengan plan. Kalau ini kan sudah terjadi konfirmasi, sudah kita tunggu tadi siang ya. Gitu ya. Jadi ini masih dalam pergerakan naik nih, Pak. Nah, ini udah kena TP nih yang signal terakhir. Kalau Bapak masih mau ikut, ini masih paling naiknya tinggal dikit-dikit lagi ya. Oh, berarti tadi ketinggalan yang terakhir ya, Pak ya? Pak Mulyadi ya? Iya. Tapi tadi ikut signal scalping buy nggak, Pak? Ikut signal sekali. Sekali atau berapa kali? Kali. Lumayan ya, Pak ya. Oke. Ya. Oke, saya jawab pertanyaan dari Ibu. Oh, maaf, ini ada Pak Lupin. Untuk ini Bapak atau Ibu, saya nggak tahu, mohon maaf ya. Saya baca di chat. Untuk APK-nya, aplikasinya mungkin ya. Oh, aplikasinya trading. Semua apakah bisa khusus di trading? Untuk APK-nya. Apa ini? Untuk aplikasinya, untuk apa ini? Bisa dijelasin Pak atau Ibu Lupin ya? Jangan disingkat-singkat, saya kurang paham nih ya. Takutnya salah ini. Nah, dari Ibu Dorcas Ita, karena yen melemah, apakah semua pair yang diikuti JPY juga sama pergerakannya, Pak? Oke.
apakah ya, kita coba, ini kan USD Japanese Yen, coba di GBP Japanese Yen, apakah dia naik? Seperti bagaimana? Biasanya sih, yes ya. Kelihatan ya Bu Ita ya. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena yennya ini ini banget, maksudnya pergerakannya itu searah banget gitu ya. Searah banget yaitu bullish, maaf, yennya itu melemah, jangan salah ya, yennya melemah. Yennya melemah berarti pasangan lainnya yang menguat. Jadi ini GBP-nya menguat terhadap yen. Nah, ini bayangin nih. Ini double top, triple top dihajar ya, naik tinggi ya. Kebetulan tadi ada signal juga ya untuk GBP JPY. Mantep banget naik 145 pips setelah terjadi menembus apa namanya? Top-top sebelumnya. Ini jadi ini udah bukan triple top, karena kalau triple top dia ke bawah, tapi ini ditembus lagi ke atas ya. Jadi ini sebagai resisten ya. Nah, ini kayak gini kan perlu menunggu gitu ya. Kalau misalnya tadi Bapak dan Ibu misalnya melihat nih pagi-pagi, wah ini harga udah ada 2 puncak di atas. Apakah ditembus atau ditahan bisa ke bawah gitu. Ternyata, nah kalau kita sabar memang menunggu closing candle. Closing candle H1 close di atas resisten ya. Lebih mantap lagi kalau closing candle yang lebih besar yaitu di time frame H4. Confirm dia sudah break di atas resisten sebelumnya. Jadi candle berikutnya dia bullish. Mantap ya. Jadi memang beginilah ya, kalau kita punya trading plan itu kita memang supaya lebih sabar ya. Menunggu apa? Menunggu konfirmasi dari baik teknikal yaitu candle-candlenya, ya closing candlenya misalnya apakah menembus resisten atau rejection jadi balik ke bawah. Ternyata ini menembus kan? Nah, kita udah nunggu. Nah, begitu nunggu candle berikutnya boleh lanjut gitu ya. Oke, lanjut lagi. Setelah itu juga apa? Dengan fundamentalnya apa? Kita menunggu berita, hasil berita atau kebetulan tadi keputusan bank sentral ya. Jadi kita nunggu beritanya. Nah, kalau kayak malam ini misalnya Bapak dan Ibu ada yang mau trading gold atau forex ya. Kalau ini kan udah sore, tanggung ya mau ke sesi Eropa kan udah nanti bentar lagi sesi Amerika kan jam 7:30. Nah, jangan tanggung di jam 7:07 lewat gitu baru open posisi, jangan tanggung ya. Mendingan apa? Nunggu data nanti 7:30 lewat, datanya gimana? Nanti kan mungkin harga langsung bergejolak. Tunggu lagi closing candle-nya. Mungkin mau nunggu kalau closing candle H1 misalnya, berarti jam 8 malam. Gitu. Sama jam 8 malam itu adalah closing candle H4. Jadi baiknya nunggu closing candle dulu untuk menentukan atau melihat reaksi market terhadap data itu gimana. Itu ditunjukkan di grafik. Apakah grafiknya bullish, grafik bearish, atau grafiknya itu banyak ininya rejection-nya gitu ya. Oke. Jadi gimana ini untuk GBP JPY, ada pertanyaan dari Ibu Dorcas Ita. Ya, untuk sementara waspada karena ini kenaikannya ya sudah menyentuh harga tertinggi 13 Desember 2022 Bu Ita ya. Jadi kemungkinan kalau naik di area sini kemungkinan agak koreksi dulu ya, kemungkinan. Tapi ini sih masih naik lagi berikutnya. Gitu ya. Tapi paling tidak jangan gini. Ibu buy sekarang harga terkoreksi dulu. Jadi gini ya, kalau ini sudah ditembus, resisten ditembus dan sudah naik misalnya 2-3 candle, udah naik dari sini ke sini aja tadi udah berapa? 140 pips ya. Baiknya gimana? Sabar, begini. Tunggu harga koreksi, gitu ya. Nah, ini buat trading plan juga nih. Baru dia nanti naik lagi. Gitu ya. Jadi bisa membuat trading plan. Trading plan-nya gimana? Karena ini jadi gini, trennya apa? Trennya naik ya. Ini naik, candle bullish naik. Nah, sudah lewatin harga tertinggi sebelumnya. Berarti kan break ya. Ini naik ya. Ini juga nih, low-nya naik tuh, low-nya ke atas berarti ini bullish. Oke, kalau bullish ini jaraknya udah jauh banget. Nah, jadi gimana? Bikin trading plan yaitu menunggu harga terkoreksi. Ini kan tadinya resisten. Kalau udah ditembus menjadi support. Atau istilahnya apa? Resisten become support. Ya, jadi ini support karena dia harga udah di atasnya. Dia turun, nanti naik lagi.
Kira-kira begitu ya. Ini untuk plan baru maksudnya, gitu ya. Untuk yang sudah, maaf, yang mau bikin trading plan baru, gitu ya. Bisa jadi malam ini nanti kebalikan ya gitu, koreksi ya. Misalnya, wah saya udah keburu buy di sini karena yakin ini udah break. Iya sih masih bakal bullish tapi terkoreksi dulu misalnya nanti. Sayang kan ya terkoreksinya dulu. Kalau koreksinya banyak lumayan nanti malah jadi kena SL gitu ya. Tapi nanti bisa lanjut lagi. Itu yang namanya pembuat perencanaan ya, trading plan. Nah, dengan trading plan kita bisa buat seperti ini. Misalnya nih, Pak, ini kan menunggu ya, saya mesti nunggu harga ke sini. Kan kita nggak mungkin nunggunya itu kita plototin terus gitu ya. Kita pantengin terus chartnya gitu ya. Jadi baiknya gimana? Kita bikin trading plan dengan new order nih. Ini kan order ya. Jadi di MetaTrader ini kita bisa melakukan eksekusi, yaitu pertama lihat di market execution ya. Kalau market execution ini buat yang scalping, artinya buat yang atau mau trade di harga yang memang saat ini dia sudah setuju nih mau buy atau sell, tinggal klik aja gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya mau menunggu harga, berarti kita bikin trading plan, pending order. Nah, pending order ini ada dua, buy limit atau sell limit. Ya, bisa juga sell stop, buy stop. Jadi, nah kalau buy limit itu apa? Buy limit adalah membeli harga tapi pesan harga di bawah. Nah, kalau ini berarti buy limit nih. Ya, jadi kita tunggu harga ke bawah supaya nanti harga lebih murah kita beli. Ini contoh ya, tapi saya nggak pasang di sini ya. Ini contoh aja, buy limit, misalnya di sinilah misalnya. Di level berapa? 138 misalnya, 138. Sebagai contoh ya, 138,50 misalnya. Itu adalah harga yang akan muncul di sini sebagai order beli kita. Kita udah pesen gitu. Nanti kalau harga turun menyentuh 138,50 aktif order kita gitu ya. Terjadi transaksi. Itu baru transaksi loh ya, belum untung atau rugi. Kalau nanti harganya naik setelah sentuh ya turun dikit terus naik, nah berarti order kita berjalan sesuai rencana gitu ya. Oke, pasang TP. TP-nya berapa? Misalnya TP-nya 100 pip misalnya. Kalau TP 100 pip berarti 139.500. Nah, tadi kan risk reward udah kita bahas. Risk reward setengahnya dari TP. Kalau TP-nya 100 berarti risk reward-nya setengahnya 50. 139, oh maaf, bawah 138.000 gitu ya. Jarak dari order ke SL 50 pips, jarak dari order ke TP 100 pip. Nanti tinggal klik aja place. Itu contoh ya Bapak Ibu sekalian ya. Contoh membuat trading plan. Gitu ya. Oke. Nah, lalu gold gimana gold? Nah, kalau gold gini. Kebetulan pergerakan goldnya itu lagi naik turun ada di area ini ya, sudah saya gambarin. Jadi dia naik turun, naik turun, naik turun. Ini kira-kira ini sebagai resisten atau batas atas yang membatasi harga naik. Lalu ini sebagai support atau area demand yang membatasi harga untuk turun. Bapak Ibu bisa lihat sejak ini yang terakhir low-nya di sini, maka berikutnya minggu lalu nih ya tanggal 19 sempat sentuh ke sini lebih rendah dari ini tapi closing candle-nya, nah ini tadi ada pertanyaan closing candle itu seperti apa dari Bapak Mulyadi. Closing candle kayak gimana? Closing candle itu menunggu harga, contoh nih Pak Mulyadi, ini sekarang ini saya buka di time frame H4 ya atau H1 deh. Ya, H1 itu berarti 1 jam ya Pak. H1 1 hour ya. Berarti ini 1 jam. 1 jam ya. Sekarang ini adalah 16.42. Berarti akan ganti candle jam 17.00 ya. Itu namanya ganti candle atau closing candle. Jadi ini harga sekarang nunggu closing. Nah, kalau kita lihat yang ini misalnya nih. Ini lagi turun misalnya nih. Dia harga segini gitu ya. Tapi wah harga lagi turun nih. Kita tahu ini area support.
wah gimana nih, buy atau sell nih ya gitu. Contoh ini sekarang lagi 16.43 misalnya. Wah, ini harga lagi turun. Wah, siap-siap nih. Jebol ini gitu ya. Wah, ini ditembus nih supportnya. Tapi kita udah terburu-buru sell gitu kan misalnya. Wah, saya sell nih. Harga udah menyentuh low ini nih. Ini kayaknya bakal ditembus. Kita udah sell di sini. Ternyata di candle 1 jam ini sekarang kan 16.43, 16.44, 45, 46, 47 malah naik gitu ya. Close candle-nya itu begini Pak. Close ya. Jadi candle-nya berhenti close. Nah, kalau candle-nya begini hitam berarti ini harga open, ini harga close. Nah, ini kelihatan ya. Jadi pas 1 jam terakhirnya itu maksudnya diganti jam ternyata dia close-nya di 19.81. Ya, sempat turun low-nya berapa? 19.7402. Mungkin tadi kita lihat wah, harga ada di 19.75. Wah, udah turun banget ini. Ayo kita sell misalnya gitu ya. Ternyata naik dan close candle-nya di 19.81. Kalau kita lihat body candle seperti ini, ya ini ada rejection namanya. Harga memang turun ke area support gitu ya, tapi tidak breakdown, artinya tidak close candle di bawah support, di bawah low ini. Ternyata masih dipertahankan atau didukung oleh di sini berarti banyak yang beli, banyak yang buy gitu ya. Berarti area ini adalah area untuk buy gitu ya. Jadi ada orang ketika harga masuk sini, nah ternyata di sini sudah banyak posisi buy orang ya, berarti harga naik gitu ya Pak Mulyadi ya. Jadi kan kalau ada posisi banyak orang beli, harga akan naik kan gitu ya. Jadi kalau ada harga banyak yang sell, harga akan turun, misalnya gitu. Itu ininya ya, pengertian dasarnya. Jadi penting sekali kita menunggu closing candle, Pak Mulyadi. Ya, tanggung kan kalau ternyata udah sell, harga malah naik. Habis itu apa? Naik lagi. Itu penting ya. Jadi kalau lagi ada ini data misalnya nih, ya data Amerika misalnya, anggap aja ini sekarang 19.45 gitu ya, 19.45 jam 7.45 malam gitu. Tadi berita jam 19.30, 15 menit yang lalu berita udah dirilis misalnya, terus harga bergerak, lagi bergerak turun gitu. Ayo sell, ayo sell. Nah, teman, kita jangan terburu-buru, itu namanya FOMO ya, FOMO. Nah, kalau bikin trading plan itu kita menunggu konfirmasi gitu ya. Memang data udah kita tunggu, data udah keluar ya. Hasil data udah keluar tadi 19.30. Hasilnya apa? Misalnya ternyata hasilnya dolarnya bagus. Nah, kalau dolar bagus berarti mata uang lainnya kemungkinan bisa melemah terhadap dolar gitu. Itu kan baru perencanaan terhadap fundamental kan. Kita udah nunggu konfirmasi data. Nah, tunggu konfirmasi di teknikal. Gimana nih teknikal? Candle-nya gimana nih? Wah, candle-nya apakah nanti candle-nya kita tunggu closing candle, misalnya closing candle 1 jam berarti jam 8 malam gitu ya. Wah, closing candle-nya ternyata candle-nya apa namanya sempat turun tapi bodinya ke atas gitu ya. Itu namanya candle apa? Rejection, candle pin bar, candle apa lagi? Eh, Hammer ya. Banyak sekali bentuk-bentuknya. Ya, Bapak dan Ibu yang masih pemula bisa juga lihat tonton YouTube channel Java Futures ya. Itu sudah pernah dibahas mengenai bentuk atau formasi candle. Gitu. Jadi penting ya. Penting untuk menunggu closing candle. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Ini penting sekali nih ya Bapak dan Ibu ya mengenai trading plan ya. Jadi trading plan itu bukan berarti pasti benar, enggak ya. Misalnya gini nih, wah ini harga udah mau deket nih Pak, udah mau deket ke area yang support ini buktinya berapa kali mantul ke atas, berapa kali mantul ke atas gitu ya. Berarti kalau harga ke sini, saya buy limit ya, kayak gitu ya, pasang buy limit, misalnya di sini, di 19.75 sekian saya buy limit gitu. Nah bukan berarti ini pasti benar, enggak juga kan. Kan namanya kita plan ya kan, berdasarkan analisa. Kalau misalnya tiba-tiba dolarnya malah menguat banget nanti malam gitu, ini
ini sudah berapa kali dites ya, ternyata nanti malam malah jebol misalnya. Wah, dolarnya kuat banget, emasnya malah jebol nih, break support ya nggak apa-apa, gitu ya kan? Namanya juga kita kan menganalisa. Yang penting apa? Tadi ada risk reward, gitu ya. Risk-nya itu jangan lebih gede dari reward. Artinya, wah kalau tadinya saya targetnya 100 pip, udah pokoknya saya pasang SL-nya 50 pip aja, gitu ya. Jadi dari entry kita di sini, misalnya kita mau entry di sini 1975, pasang 50 pip di bawahnya 1970, gitu ya. TP-nya berapa? 1985. Jadi TP-nya 100 pip, SL-nya 50 pips. Itu namanya kita rencanakan, gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Oke. Jadi bukan berarti trading plan itu juga pasti benar, enggak juga, kan market yang menentukan ya. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Yang penting adalah pakai stop loss, dan stop loss-nya itu jangan lebih gede dari TP-nya. Jadi kalau kena SL ya udah nggak apa-apa kena SL. Nanti gimana? Lihat lagi, analisa lagi. Kenapa tadi kena SL? Oh, ternyata harga ini yang sudah kita tandain sebagai support area ya, ternyata ditembus. Misalnya gitu, wah ternyata harga body candle ini, misalnya body candle seperti ini menembus di bawah sini gitu. Wah, ini mah artinya apa? Sudah terjadi konfirmasi penembusan support, artinya berikutnya apa? Bisa turun lagi. Nah, baru kita bikin plan lagi. Wah, kalau udah begini berarti si gold ini bakal turun. Kenapa? Karena dia udah mecahin ini tembok ya kan, ataupun tahanan harga di bawah udah dipecahkan, berarti dia meluncur turun. Gitu, pasang planning misalnya, wah nanti saya mau tunggu harga mendekati lagi ke area ini, saya sell. Ya, namanya apa? Sell limit. Ya, ganti di sini sell limit. Gitu ya. Jadi plan kita bisa salah, bisa. Maka kita pasang stop loss gitu ya. Habis itu misalnya kita lihat lagi, wow sudah terjadi perubahan arah, level low-nya sudah ditembus, supportnya sudah ditembus, berarti makin kuat turun. Nah, plan saya gimana? Saya sell, tapi sell-nya gimana? Tunggu harga naik dulu dikit gitu ya. Nanti saya pasang sell. Nah, jadi kan kita nggak usah nunggu-nunggu manual, kita plototin gitu ya. Kita cukup buat trading plan dengan pilih pending order. Ya, ada buy limit, ada sell limit. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, semoga ini bisa membantu ya untuk membuat membuat trading plan nantinya ya. Nanti ini bisa direkam, nanti bisa ditonton lagi nanti di YouTube Java ya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Mulyadi. Karakter pair itu sama nggak, Pak? Beda-beda ya. Kita bukan karakter pair ya, tapi apa? Karakter mata uang. Gitu. Pair itu kan pasangan mata uang, misalnya USD Japanese Yen, jadi USD dengan Japanese Yen itu pair. Tapi kalau mata uang single pair, misalnya karakter dolar gimana, gitu kan? Oh, dolar itu sensitif dengan isu-isu suku bunga, gitu ya kan? Terus karakter gold gimana? Iya, sama. Dia isu suku bunga, resesi dia sensitif banget, gitu. Yen juga gitu ya, sensitif dengan berita suku bunga, kebijakan moneter. Nah, terus nanti euro gimana? Nggak terlalu ngaruh gitu ya kan. Jadi beda-beda ya. Misalnya terus gimana dengan Australian dollar? Oh, dia nggak ngaruh tuh sama sama ancaman resesi di Amerika, nggak terlalu banyak ngaruhnya. Berarti masing-masing pair punya karakteristik beda-beda. Gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Aulia ya, Ibu ya. Pak, izin konfirmasi, apakah kalau kita deposit akan benar didampingi oleh tim pendamping dan juga beri signal? Bukan didampingi, ditemenin ya, tapi maksudnya kan trading itu kan sendiri ya. Trading itu trading sendiri, keputusan-keputusan sendiri, tapi di Java ini maksudnya disupport. Ada analis disupport ya, disupport itu seperti ini ya, lewat apa? Lewat webinar, nanti ada live market, live trading, ada coaching klinik ya, gitu ya. Jadi itu membantu kan, membantu misalnya, oh nasabah
saya belum ngerti tentang tren, diajarin di situ, gitu ya. Oh, saya belum ngerti membaca candle, diajarin di situ, ya. Oh, saya belum ngerti baca berita, diajarkan di situ. Bukan berarti akan didampingi, ayo Bu, sell Bu, sekarang Bu, ayo Bu, nggak begitu ya. Tapi keputusan ada di tangan nasabah masing-masing. Trading plan atau signal yang dirilis di grup, gitu ya, itu memang dianalisis ya, ada tim analisnya. Tapi Bapak dan Ibu, tetap itu kan disclaimer juga ya, bisa bisa apa namanya, bisa kayak hari ini misalnya, kena TP 4 kali gitu ya, bisa juga misalnya, wah belum kena TP atau kena SL, bisa ya. Jadi penting sekali memang nasabah itu juga perlu untuk mengetahui kondisi marketnya. Kalau misalnya ada trading plan nih atau ada signal dilihat nih di grup, wah kayaknya sesuai nih sama analisa saya juga gitu ya. Saya juga pengen buy nih di Japanese yen misalnya. Wah, saya ikut gitu ya. Contohnya begitu. Tapi yang jelas ada tim support dari Java ya untuk membantu nasabah dalam misalnya membaca ada peluang-peluang market. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya serahkan ke host dulu ya. Baik, Pak Wendy, sudah 1 jam ya kita bersama, nggak terasa nih, udah sejam. Terima kasih Pak Wendy untuk materi yang sudah disampaikan. Semoga bisa membantu Sobat Trader semua untuk meningkatkan peluang cuan dari trading forex. Nah, sebelum trading, ingat harus persiapkan trading plan dulu, karena bisa membantu kita nih, supaya nggak melibatkan emosi pas kita trading forex. Yang penting, pakai stop loss, dan stop loss-nya jangan lebih tinggi daripada TP-nya ya, Pak. Baik, Sobat Trader, kalau masih ada pertanyaan, Sobat Trader dapat menghubungi tim kami dari Java Futures. Untuk Sobat Trader yang ingin mendapatkan edukasi layanan signal trading scalping, day trade, dan swing trade setiap hari, dan bagi Sobat Trader yang ingin serius trading, silakan langsung buka akun di Java Futures. Jangan lupa di-follow juga sosial media kami di Instagram @JavaFutures, TikTok kami @JavaFuturesOfficial, dan subscribe YouTube channel kami di Java Trader Community untuk mendapatkan edukasi trading forex lengkap ada di YouTube kami. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Wendy dan Sobat Trader semua di acara webinar edukasi pemula hari ini. Sampai jumpa kembali di acara webinar edukasi pemula minggu depan. Salam profit semuanya. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Sekarang mau belajar trading forex nggak usah bingung. Kamu bisa dapetin edukasi trading forex secara online di Java aja. Ada webinar edukasi pemula, live trading, klinik forex, dan private coaching. Yuk buka akun trading kamu sekarang di Java aja.